Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Bertemu lagi bersama Bu Alfi pada pembelajaran matematika. Kita hari ini akan belajar mengenai menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling. Kalau sebelumnya keliling itu hanya langsung dalam bentuk soal. Nah, kalau ini permasalahannya itu dalam bentuk soal cerita. Masuk ke contoh yang pertama ya, Ibu bacakan soalnya. Lantai sebuah ruangan akan dipasangi ubin berukuran sama besar. Ubin, tahu ubin? Tahu. Ubin itu keramik ya, sama juga dengan keramik. Nah, biasanya kan di lantai itu suka terpasangi ubin. Nah, biasanya bentuk ubinnya itu berbentuk persegi. Tahu bentuk persegi? Tahu. Oh ya, yang keempat sisinya sama. Nah, yang keempat sisinya sama besar. Katanya lantai sebuah ruangan akan dipasangi ubin berukuran sama besar. Jika ubin yang diperlukan pada sisi panjang dan sisi lebar berturut-turut adalah 8 ubin dan 5 ubin, maka berapa keliling lantai tersebut? Oke, di sini Ibu akan gambarkan ilustrasinya. Misalkan ini adalah sebuah lantai. Menurut kalian mana yang disebut dengan panjang dan mana yang disebut dengan lebar? Kira-kira panjangnya yang mana? Yang ini atau yang ini? Ini. Yang atas? Yang ini panjang bukan? Yang atas ya. Atas sama bawah. Ini ya, atas sama bawah. Jadi panjang itu maksudnya berarti yang lebih panjang, itu disebut panjang. Kalau lebar berarti yang lebih pendek. Nah, ini berarti Itu punya Putri. panjangnya dan ini lebarnya. Tadi katanya siapa yang coret-coret? Bu coret-coret. Nah, di sini berturut-turut adalah, tolong tidak dicoret-coret ya. Bisa dihapus tidak? Nah, di sini berturut-turut adalah 8 ubin. Berarti panjangnya di sini itu 8 ubin. Nah, ini Ibu sudah gambarkan 8 ubin ya. Ada 8, ini pada sisi panjangnya, kemudian pada sisi lebarnya itu 5 ubin. Ini ya, 5 ubin. Nah, anggaplah ini sebuah lantai yang sudah dipasangi ubin. Tapi Ibu tidak dipasangkan seluruhnya ya. Jadi hanya pada panjangnya dan lebarnya. Kira-kira yang atas sama yang bawah, ini sisi bawah banyak ubinnya sama tidak? Ini 8. Kalau yang bawah kira-kira sama tidak? Sama ya. Kalau yang ini 8 berarti sisi yang bawah juga 8. Begitupun yang lebarnya. Kalau lebar sebelah kirinya 5, maka lebar sebelah kanannya pun 5. Berarti bagaimana cara menghitung kelilingnya? Nah, di sini panjangnya kan berarti tadi ada 2 ya. Di sini 8, kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8-nya ada 2 sama yang sisi bawahnya. Sehingga menjadi ini 2 dikali 8 ubin. Kemudian ini yang bagian lebarnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga ada 2 sisi ya. Berarti 2 dikali 5 ubin. Nah, sehingga keliling dari lantai tersebut 2 dikali 8 ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 8 hasilnya adalah 16. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah 8. Ini 8. Nah, sehingga hasilnya adalah 16 ditambah 10. Oh, ini hasilnya 26. Hasilnya adalah 26 ubin. Nah, jadi keliling dari lantai ini adalah 26 ubin. Sama saja ketika kalian misalkan menghitung ya, dari sini keliling nih. Maaf.
menghitung dari sini keliling sampai ke bawah sampai akhir di sini, itu juga sama hasilnya nanti akan 26 ubin. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Selembar papan triplek, anggaplah ya ada selembar papan triplek diletakkan di atas lantai. Diletakkan di atas lantai ya, dibayangkan. Nah, papan tersebut tepat menempati ubin dengan panjang 6 dikali 4. Papan tersebut tepat menempati ubin dengan panjang 6 dikali 4. Kemudian, jika triplek tersebut dipotong menjadi 2 bagian, berapa keliling lantai yang tertutupi triplek sekarang? Nah, kita anggaplah di sini ada sebuah lantai ya. Di sini panjangnya ada 6 ya. Tadi panjangnya 6, kemudian lebarnya 4. Nah, kemudian setelah itu kita hitung dulu kelilingnya. Jadi keliling lantai yang pertama berapa? Ini kan 6. 6-nya tadi ada 2 bagian, berarti 2 dikali 6. Kemudian ini yang 4 juga ada 2 bagian, sehingga 2 dikali 4. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi tinggal dijumlahkan, 12 ditambah 8 hasilnya adalah 20 ubin. Nah, jadi ketika tripleksnya seluruhnya menutupi ubin, nah kelilingnya itu adalah 20 ubin. Sekarang ini yang ditanyakan, jika tripleknya dipotong menjadi 2 bagian, berapa keliling lantai yang tertutupi triplek sekarang? Nah, kita potong ya. Anggaplah ini lantainya, yang ditutupi triplek kita potong menjadi 2 bagian. Coba, kira-kira berapa keliling sekarang? 7. Ada yang menjawab? 7, Bu. Coba hitung yang betul. Masa 7? Ini sisinya masih tetap sama. Sisinya ada 4. Sisinya ada 4. Ini yang atas sama yang bawah, yang kiri sama yang kanan. Coba, jadi berapa? 14. Berapa? 14. Ada yang menjawab 6, itu masih kurang tepat. Ada yang menjawab 12. Dari mana 12? Hana? Coba hitung di pinggir-pinggirnya. Dari mulai sini ya, dari mulai sisi kiri. 1, 2. Kalau menghitung keliling itu dari pinggir-pinggirnya ya, bukan menghitung dalamnya, menghitung kotaknya, tapi dari pinggirnya. 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, nah gini ya. Jadi keliling lantai yang tertutupi setengah bagian triplek sehingga menjadi seperti ini, 2 dikali 6. Dari mana 2 dikali 6? Ini kan masih tetap sama. Yang atasnya 6, yang bawahnya juga 6, jadi masih tetap 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Nah, ini yang dibagi 2 itu yang bagian lebarnya. Bagian lebarnya dibagi 2. Sehingga yang tadinya 4 menjadi 2. Ini 2, kemudian di sebelah kanannya pun 2. Sehingga menjadi 2 dikali 2. Hasilnya adalah Pakai baju dulu. Nah, 12 ditambah 4 hasilnya adalah 16. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan ada contohnya lagi. Bukan Ada contoh, akan ada di soal. Nanti di akhir ada 2 soal, tetapi bentuk soalnya sama kayak nomor 1 sama contoh nomor 2. Sekarang kita lanjut pada contoh soal yang ketiga. Sebuah karton berbentuk persegi. Bayangkan ya, berbentuk persegi berarti semua sisinya sama. Dapat tertutup dengan tepat oleh beberapa kertas origami.
Jika banyaknya kertas origami pada salah satu sisi permukaan karton adalah 6 kertas origami, berapa keliling karton tersebut? Oke, Ibu akan kasih gambarnya. Ini misalkan gambar sebuah karton Katanya berbentuk karton persegi. tersebut nih. Oke, ingat ya, kalau berbentuk persegi, keempat sisinya ini sama panjangnya. Beda dengan yang tadi ya, yang persegi panjang. Kalau persegi, empat sisinya ini sama. Nah, jadi bisa dipastikan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa salah satu sisinya katanya salah satu sisi permukaan karton tersebut dapat ditutupi dengan berapa? 6 kertas origami. Ini 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sisi atas ada 6, sisi bawah ada berapa? Nah, kalau sisi sebelah kiri ada berapa? 6. 6 juga ya, karena sama sisinya. Kalau sisi sebelah kanan 6. 6 juga, karena kalau persegi semua sisinya sama, berarti tinggal diapakan? Ditambahkan. Bisa dijumlahkan 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, atau sama juga dengan 6 dikali berapa? Ada berapa sisi ini? 4. Bisa juga dengan 6 dikali 4. Jadi kelilingnya adalah 6 dikali 4. Hasilnya adalah 24 kertas origami. Nah, ini contohnya hanya 3 ya dari Ibu. Karena contohnya hanya 3, nah nanti kalian harus mengisi ini latihan. Ibu kasih hanya 2 soal saja. Kalian kerjakan seperti contohnya, seperti contoh yang Ibu tadi. Alhamdulillah, terima kasih telah mau belajar dan menonton video ini. Tetap semangat dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.